ketiga kita. Oke. Waduh, gue dipecut. Oke. Oke, tapi kali ini udah Yesus dan Natalia bersama dengan Brody yang masih diamankan. Pak Pulung, sadar apa sih tadi Pak Pulung? Iya, kok sadar gak sih kita duduk bertiga gini, Om Wawa, gue sama lo. Kayak proses terjadi manusia di zaman purba dulu. Yang paling tua, gue yang memakhluk milenial. Iya, gue yang paling muda ya? Iya bener juga. Salah. Generasi X, yes. Oh iya 3 generasi kita di sini ya. Oke, kita bakal langsung balik ke game. Kali ini harus Sharar Kiyoshi respect dengan adanya Sylvana Onana. Jangan sampai mengulangi kesalahan di saat melawan Burmese Gold. Ketika game ketiga mereka baru nge-ban Diki ya. Benar, di game ketiga baru nge-ban Diki. Dan sekarang mungkin aja mereka akan langsung nge-ban ke arah hero ini ya, Sylvana Onana. Salah, gini lagunya. Sylvana Onana. Anarki Hoshi pasti jadi juara. Indonesia nomor 1, Indo Pride. Iya. Yang A dong ujungnya. Oh iya salah. Opung. Kenapa Opung? Mukanya gelisah sekali. Coba Opung jelaskan ke kami apa yang terjadi. Kenapa? Aku lagi melihat nih, kenapa Benedetta belum ada di band gitu loh. Mungkin mau diadu sama Ran Kiyoshi. Nah, kan? Nggak ada dibilang. Keluar. Ada dibilang apa? Mungkin mau diadu tapi ternyata sedikit kalkulasi yang cukup miss dari tim Brand Esport tetap tidak mau untuk melepaskan Benedetta Opung. Soalnya tadi Opung pas lagi ngedrop mukanya mengkerut gitu, tapi semuka. Kan memang gini bukan? Semuka tapi ya. Gimana? Efek aja. Ya. Tahan tali. Aduh. Yang ngeluarin ikan pinggang dan orang tua. Tapi kali ini Cloud-nya yang diamankan. Oke, respect. Respect terhadap Katashi dan bahkan Araki Hoshi tidak akan mengamankan Cloud. Di sisi lain terbuka untuk Sylvana. Apakah Sylvana akan menjadi first pick-nya kali ini Opung Wawa? Belum tahu sih, Lancelot bisa jadi first pick-nya. Masih ada Matilda juga, jadi masih cukup luas sih. Game kedua tadi Cloud jadi first pick-nya. Ya, mereka langsung ngamanin. Respect bro. Di pick selanjutnya baru mereka tadi nge-pick Sylvana. Ini bisa jadi ini mungkin sekarang Sylvana. Seperti permintaan Opung. Ini ada baku hantam antara Lancelot untuk saat ini. Bisa banget. Siapa yang ngamanin Lancelot? Matilda juga terlepas itu. Atau ada hero-hero unik lainnya. Ingat, ini Araki Hoshi. Sebenarnya Brand Esport, mereka punya hero-hero yang di luar nalar, out of the box. Tapi ternyata Matilda. Matilda ternyata. Berarti Sylvana bisa diambil nih Opung. Yap. Sylvana bersama dengan Yuzong. Yuzong sih yang cukup ngeselin tadi. Sylvana di tangan Saiko ataupun Vin nantinya juga ini akan pasti akan sangat berbahaya sekali. Ayo dong Sylvana mungkin akan diambil juga. Aku lebih ke arah masih ada. Sylvana ke arah Saiko. Vinnya tuh kayak Tetap. match damage. Yap. Atau enggak match cover. Yuzong ya, bener kan Yuzong. Sylvana Yuzong. Sylvana. Iya, Sylvana Yuzong aku sih. Bisa acak-acak backlaner. Bisa ngejar-ngejarin orang yang ada di belakang. Memaksa orang untuk menggunakan Purify Tuh. juga. Yap, Sylvana Gila, Yuzong. bener kata Opung loh. Jauh head tapi terbuka. Aku hari ini pinter nebaknya bener. Tadi minum apa tadi? Aku dulu ada yang bilang Sylvana Yuzong. Tadi habis minum apa? Tadi Minum minyak ikan dia sama aku. Tadi aku harus kasih minyak ikan. yang anti batuk tuh. Kenapa saya Om kasih minyak rem? Kan? Saya jadi begini nih Om. Kering. Oke, tapi di sisi lain dari Brand Esports harusnya Lancelot lah. Lancelot, wah dia ambil Lancelot sih bakal di counter habis-habisan harusnya ya. Coba ya. Mereka berani nggak buat ambil Lancelot sekarang? Karena secara pride-nya buat brand sendiri adalah mereka sangat pede dengan Cloud Easy. Siapapun lawannya mereka, udah lah. Kita percaya dengan Lancelot yang sudah savage di MU sejauh ini. Ya. Oke, ada Baxia dan juga Lancelot. Sepertinya masih shadow pick aja. Udah diambil. Udah ya. Udah pindah soalnya tuh. Oke. Pindah sudah Saiko sekarang. Tuh kan, langsung di kontes nih. Ini kayaknya ngambil satu sih enak sih. Tapi siapa yang bisa lawan Baxia sekarang? Karena Baxia bakal ditaruh di set buat ngelawanin Yuzong. Iya, soalnya Prof Dezi yang pakai. Betul. Jadi, Chong. Oke. Akhirnya penampilan dari Saiko dengan Chow-nya. Copliker. Coba kalau beneran ada. Soalnya aku nggak tahu sih bisa jadi ditaruh di site untuk Whiskey. Iya, bisa jadi. Bisa jadi tapi aku nggak tahu. Bisa jadi, tapi menurut aku sih lebih baik Chow-nya untuk Saiko, Sylvana untuk Fit bener. Betul, Sylvana untuk Fit. Kayak tadi dibales. Ya. Dibales ini loh. Kau Purify, tangkap pala kau. Karena gini, dengan Brand Esport mereka mungkin pilih Lancelot, mereka merasa cukup kuat dengan Lancelotnya, tapi dia itu adalah melee hero. Yang dimana melee lawan melee itu pasti cukup oke. Kalau melee lawan range itu agak serem ya. Tadi kita lihat Cloud-nya bisa bebas bergerak, kenapa ya? Karena lawannya melee semua. Yes, benar banget. Oke. Untuk nangkap seorang Cloud sulit banget.
Walaupun sudah diejam-ejam tapi masih bisa kabur, bahkan sebenarnya Kaltezi itu tadi nggak terlalu main. Dia tuh lebih ke arah follow up doang damage-nya. Terus dia atau nggak assist doang di game sebelum ini. Tapi Ribonya yang bermain, Alisnya. Ribo second strikernya mendadak langsung nongol ke permukaan dan sepertinya ada target band di sini ya. Udah ada Atlas juga yang langsung dihilangkan loh. Ya kemarin Atlasnya itu bagus sih. Maksudku ya Brumi sih kalau nggak salah. Brumi Iya. bisa pakai Atlas kemarin. Sorry. Alice bisa menjadi target ban untuk RRQ Hoshi mengingat bahwa tadi Ribo dengan Alice sudah 2 kali berturut-turut dipakai dan tetap itu bisa menjadi salah satu kartu kunci. Benar, di spot aku bawah setuju. di late game. Alice untuk sekarang. Iya. Soalnya kalau enggak ya di kontes Alisnya dipakai buat Whiskey. Alice kan? bener aja. Iyalah, soalnya apa? Vector sampingnya udah kuat. Dia udah Flatisinya udah pakai tank kuat ya pasti. Lapu kah dibuat? Oke, Roger ternyata. Oke, Lapu. Oh, Lapu atau Harit lah. Enggak lah, aku sih. Tapi mereka sejauh ini emang Enggak benar-benar belum ada yang One-one. untuk range-nya loh. 1-1. Oh iya benar ya. Ini masih melee, masih 3 orang. One-one. melee. 1-1. Tapi nggak ada masalah sih sama. Oke. Win-win. I told you. Oji told you. Win-win, oke. Win-win Ini buat Oji, kamu duduk di tempatnya Om Wawa aja. Kenapa? Oji udah pinter loh. Sulah. Kagak, Oji itu pintar tergantung situasi kondisi. Tanya Om Wawa. Minum minyak ikan. Dia dekat orang pinter ya. Pinter juga dia. Dekat dukun jadi dukun dia. Dengan Cornet tadi goblok, berarti Cornet goblok ya? Kenapa saya begini jadi? Hayabusa tapi diamankan. Oke, jadi wow, Ada sebentar. side-nya Hayabusa sih harusnya. Side-nya Hayabusa. Bentar. Mohon maaf nih. Side-nya Hayabusa, Pak. Selena. HC keluar. Bentar. Selena. Selena Hayabusa. Matilda. Wah ini empuk banget bro. Dan ada Hellcat untuk last pick bagi RRQ Hoshi. Berarti mereka kalau sampai ada mau datang Hayabusanya. Yap. Quad Shadow tinggal dimatiin lampu dan bisa pulang. Oke, sementara tapi kalau untuk lane-nya apabila One-One ketemu dengan Hayabusa agak sedikit ribet juga nih jadinya. Ini sih kalau aku dari draft pick ya. Draft pick ini udah RRQ Hoshi sih. Betul. Aku ya. Aku draft pick udah RRQ Hoshi nih. Tapi tentunya kita bakal lihat ada dari caster prediction nanti dari Opung Wawa ya. Wih, masih bersama Ribo, Altezi, Lasti dan juga Flaptezi. Iya, itu tadi ada sudut kiri dan sudut kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari RRQ Hoshi. Yes. Right. Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster kita Yep. tadi bahwa cukup banyak draft pick kejutan. Hellcat akhirnya muncul di M2. Yes, ya Hellcat loh. Perdananya dia muncul di M2. Muncul Dan- akhirnya. Bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah RRQ Hoshi dan ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Brand Esport ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini 40. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah, lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal, masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti di Bener lingkungan. banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi sama gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Lo main game langsung ada telur dadar di sana. Ada saya bakal coba untuk mengganggu. Lusti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu rem yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak. Masih ditimingin sama seorang Sin. 2 purple dan juga orange buff udah didapatkan. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik dengan Hellcat-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzong di top lane, Hayabusa turun ke bawah mau tuker lane, Yuzongnya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepet. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh melee. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit Benar. dengan Quad Shadow-nya. Jadi kayak Lele. Tenang Tenang itu aja. flower. masih ada bunga-bunga indah, bunga-bunga indah, bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, solo pet-nya dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung ngegigit telapak kaki dari Bentar, One-One. Kaltezi mau coba dipaksa. Finn ke arah sana dan Darkness Fall udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih bisa first spot didapat oleh seorang Sin. Lihat, satu kali garukan menemukan seorang. Piu, 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 piu.
Oke, Flapsy berubah aja menjadi ban dalam berputar ke bagian bawah, ditabrak Kahyuzongnya, untung masih bisa menggocek. Tuker lagi, betul. Lihat, Rico langsung dari seorang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Saiko di garis depan sana. Mencoba diusir mundur ke arah belakang, terlalu panas ternyata Oli dari seorang Flapsy. Dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Rimo. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan dan ternyata kombonya dari Saiko dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambah lawan seorang crossbow of tank harusnya dari seorang Whiskey dan ternyata dapetin seorang Flapsy. Double kill, Whiskey di bos bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Saiko memilih untuk mundur karena ada satu buah PTP Succession yang di-miss. Berhasil dihindari, Lusty menabrak tapi sayang sekali bukan Pusi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. 1 level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kali ini setup akan dilakukan oleh RK Hoshi dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi. Mau jadi apa? Udah jadi anti lompat tarik peluru. Dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Bomb tapi pergi aja. Terlambat sudah aksi dari Baxia. Sudah bubar semuanya. Dibalikin keadaannya bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah sin. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi The Wave mereka langsung ke arah seorang Lusty. Udah gak punya Purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Saiko terkena Tone Rose lumayan sakit damage-nya dan harus mencoba untuk menjaga purple buff dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar outer turret mulai berubah menjadi Vandalem lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution sedikit lagi. SPN diberikan oleh Finn, apakah Finn bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada Revitalize juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7 sedikit lagi NP-nya bertahanlah. Nah, ternyata masih bisa diculik. Ini bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Dia udah dapetin 1 turret, dapetin Sin lagi kayaknya di arah itu. Ternyata udah mulai Dark Nightfall, gelap, nggak kedengeran. Dimana seorang Sin berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7 dapetin Finn, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, kayak dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa mengembangkan 2 pemain sekaligus meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Finn belum mumpuni, tapi dari Lusty memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, ini Lemon. udah Apakah bakal keluar? Siaga 1 udah keluar tadi Pungwawa. Oke. Dipanggil lah pula tuh ya. Ini ya udah dipanggil nih ya kan, aji-ajannya legenda, bukan sembarang legenda, tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane. Bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya, tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lusty. Masih ada Purify, bakal coba diantar balik. Ternyata di sana PN terkena damage cukup banyak. Dark Nightfall langsung ditunggu, tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi? Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim RRQ Hoshi. Akhirnya masih mendapatkan 1 buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow, itu mungkin dari seorang Kaltus yang tumban. Aduh, ini insting dari Sisi ini udah bagus banget, tapi sekarang Jack Gundonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution? Udah Tone Rose juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah 1 orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand, sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Saiko pun harus memilih untuk mundur karena damage terlalu sakit. Bakal coba dipaksa, Ribonya lihat crossbow of tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gitu dan ternyata crossbow of tank dari seorang Westgate langsung mendapatkan 1 harusnya dan memilih untuk mundur. 1 untuk 1 di arah top lane, keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi lihat di bawahnya kosong, nggak ada cover. Mas Bray agak-agak. Aduh, tapi Wan-Wannya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weaknessnya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat crossbow of tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan 1 poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure 1, tapi di sini PR dari RRQ Hoshi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti ini adalah 4 lawan
5 loh. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh seorang Seven. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan. View masih bisa selamat. Oh my god. View-nya masih bisa kabur. Sedangkan Katsushi langsung ke arah belakang Miskin yang ditumbangkan. Satu kali sabetan. Mas Aiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini RRQ Hoshi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin satu buah keuntungan jadi kehilangan 2 playernya, Pak Mulung. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh Piu-nya. Dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Sayang banget, sayang banget. Wah, bahkan Rimo-nya bener-bener dia tahu dia di pressure. Dia kabur kiri kanan, depan, atas, bawah, belakang. Kali ini dari tim RRQ Hoshi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk RRQ Hoshi. Lihat sini bener-bener diajem-ajem, diejam-ejam. Bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Pulung. Tertinggal 2 level loh untuk sekarang dan ternyata ada game pause kembali ya teman-teman yang ada di luar sana. Yuk tetap kita doakan yang terbaik buat RRQ. Yuk dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Ramein kolom komen, banjirin kolom komen dengan doa kalian yang baik-baik. Hashtag Indopred, jangan lupa likes-nya juga ditinggalin ya. Nah ini si Ribo nih. Ribo. Ribo tuh dari dulu dia di brand, dari zaman Nih. Ederman. Striker bayangan yang luar biasa banget. Yap. Bisa beradaptasi dalam situasi apapun juga. Kalau menurutku adalah ketika dia melakukan perpindahan, rotasi yang terjadi dari bottom lane menuju ke top lane, itu udah bagus banget. Itu inisiatif yang berarti bahwa dia mau mengakui kekalahan di lane-nya dia. Yap. Dia pindah. Karena biasanya kan ada kan yang, misalnya gue bisa coba lah, gue lawan, akhirnya gue bawa kan sama lane game. Tuh. Dari pemain-pemain seperti ini, mereka tidak menginginkan hal tersebut. Mereka tetap menginginkan keunggulan meskipun setipis apapun itu juga. Iya. Tuker dan kita lihat tadi ketika dia tuker akhirnya dia bisa unggul level dan di ujungnya R7 dan akhirnya bisa untuk Karena- memenangkan duel di top lane. Gimana ya, mau Kamera nggak mau bisa ya kita gitu lagi ya. sih. Apa? Minta mau doa lagi nih, kayaknya Iya. kita harus minta doa lagi Ya nih. kita minta doa lagi nih buat teman-teman semua nih ya. Nih yang DM kita juga udah ramai banget. Mau doa bersama kita nih. doa. Bisa nggak Pak Om, produser? om, Ke kita om. lagi, nggak bisa ya? Aduh, teman-teman semua juga ya di luar sana. Ayolah doanya diramein Oh, lagi. Ada request dari Bapak AP nih soalnya. Doa bareng secara live lagi dong. Doa lagi dong secara live. Iya ya Pak. Oke. Abis ini Pak ya nanti Insya Allah Pak, insya Allah. selesai match ini kita menang, kita bakal sebelum masuk ke match kita bakal doa bersama lagi. Amin, ya. amin, Karena insya memang Allah. doa itu adalah salah satu senjata utama juga ya. Yap. Doa usaha itu udah 2 senjata utama yang sangat ampuh, dan sangat tajam. Aduh, nih masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk sekarang RRQ. Bisa dibilang untuk turretnya area pertahanannya kecil banget. Dan oke, sekarang gitu. sepertinya kita akan balik lagi ke lane knockdown untuk melanjutkan pertandingan antara RRQ Hoshi versus Brainy Sport. Yes, kita bakal lihat lagi kali ini PYE dengan depan bakal coba dihajar oleh seorang Flattezy, memilih untuk mundur, ternyata damage terlalu sakit, ada Lusty di sana, bakal dibuka olinya, Whisking bakal coba untuk mengganggu Flattezy, bakal coba ditangkap, gak peduli apapun terjadi, Welter langsung ke arah belakang, langsung ke posisi yang salah, tapi kali ini Whisking bakal menjadi pilihan dan Spin harus mundur, flat Wow. shot, almost is never enough, hampir saja dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang PYN. Wow, baik-baik, cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi. Hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari RRQ Hoshi sekarang. Wow, bukan sembarang pemain tapi kali ini Rimo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan dan Rimo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan emang 1-by-1 situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di Yep. belakang, cutting argumen tim RRQ. Tapi dia Flagas, sekarang seorang Lasty, gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi sepertinya untuk kali ini ya, Opung. Ya, agak berat dari mereka juga tampak kalau mereka gak mau terlalu komit. Yap. Agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan
peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Yes, Aduh, benar waduh, banget. waduh, Tapi waduh. scene-nya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Fisiko, dan Fisiko bakal berada di gas depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim Ararki yang membuat mereka akan kalon kali ini bisa diamankan. Lasti udah pada mulai datang. Kali ini Ararki Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Fisiko memilih untuk mundur dengan satu buah flicker langsung belum ada data yang dibuka oleh seorang Sin. Langsung ke arah belakang, damage terlalu besar, masuk ini didapatkan. Tapi Crossbow berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan di sisi lain membuat netralisir war. At least langsung ada satu buah yang buta dengan Shadow Kilo. Dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasti udah masuk, udah mulai balik kembali. Para tim Ararki Hoshi harus mundur, damage terlalu hilang, damage terlalu sakit. Dua hilang, oh my god. Lasti masih mau lagi, jika berhasil ditangkap oleh seorang Vayena. Ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Waduh nih ya, Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian oke terkena efeknya. Tapi terkeluar ditabrak lagi, dikeroyok habis-habisan. Ada high end rain dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya nge-buying time dari tadi. Tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrosnya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang di telan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan split push dari sininya. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Romi lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ngeganggu aja. Itu harus dilakuin sih, karena kalau enggak ditakut-takutin aja brandnya. Jangan ditimpat, karena mereka lagi kalah power tuh kali ini Oppo. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau kita lihat dari segi item-itemnya Yap. tadi. Bahkan level sendiri Ram, antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Macet juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh Ararki Hoshi Kata gitu. sih sebenarnya kalian slotnya nggak ting-ting-ting ya. Tapi Iya. dia on point. Dia on point banget tau. Bukan ting-ting-ting. Kan ada yang fast hang banget. Ada yang fast hang. Nah dia tuh nggak yang tipikal ting-ting-ting kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jadi. Iya Om nih dia Langsung tadi nge-burst. masalahnya nge-burst banget. Fisiko udah berada di arah belakang. Wah coba Dante Falls dikeluarkan menuju ke Oke. arah seorang Courtesy. Masih bisa bertahan, bahkan Sin harus tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim Ararki Hoshi. Kali ini gak berhasil mendapatkan satu poin Supernatural. tambahan. Bahkan PYN yang tumbang. Ada Oh my SM di luar God. sana. Double kill Ribo. didapatkan, Ribo masih mau lebih. Oh my god, ini Harus bisa dapat. bercanda. SM ditumbangkan. Tersisa seorang Whisking akan mempertahankan Whisking. satu match lagi, tapi ini gak mungkin. Whisking Terkena. terkena lele. Para pemain dari tim Brady Sport masuk. Dan kita terkena wipe out. Brady Sport mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esport lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god. Mumet kepala. Oh my god. Ayo. Ya dan gimana ya? Dari brand sendiri mereka pede loh. Mereka pede banget dengan pilihan-pilihan mereka juga. Satu, yang kedua, ya tadi kita bisa lihat bahwa Helker yang memang belum memiliki kayak item ya. Kayaknya item Iya. masih under. Jadi ketika dia coba untuk buka 2 kali, satu ada dekat dengan Lord, yang tadi ketika fight terakhir hampir terjadi, Dark Knight Fall, yes. Yep. Bisa dibuka. Oke. Belum lagi dari Shadow Point Stranger-nya juga. Betul. Shadow Transition lompat ke tengah mau dari position. Nah. Ya kan? Tapi tiba-tiba dapat orang gitu Yep.